Paman Tumenggung Macan Liwung bagaimana? Hamba Gusti Prabu. Hamba harus mengatakan apa adanya. Kita mengalami banyak kemunduran di bidang tata pemerintahan. Semua kegiatan menjadi kacau. Semua rencana pembangunan terbengkalai. Hamba juga harus mengatakan, akhir-akhir ini banyak sekali pejabat yang berubah menjadi maling, yang tanpa malu-malu menggerogoti uang negara untuk kepentingannya sendiri. Hamba mengusulkan hal yang sama, sebagaimana Kanuruan Gajah Enggon. Pendopo Manguntur kini menjadi sangat hening. Dalam pasewan yang langsung menusuk pada persoalan utama itu, terbaca dengan amat jelas wajah-wajah yang resah. Dari tempat duduknya, Dyah Birowo dan Kebo Mudra mendadak menjadi tidak tenang. Paman Pongol, rupanya Pasangguan Gagak Pongol tahu akan mendapatkan giliran ditanya. Itulah sebabnya Gagak Pongol langsung menyembah. Hamba juga sependapat dengan Tumenggung Macan Liwung dan juga Kanuruan Gajah Enggon. Mojopahit dengan tanda-tanda sebagaimana tadi disampaikan oleh sahabat hamba akan menjadi terburuk jika tidak ditangani dengan cara yang benar. Oleh karena itu, Gusti Prabu, hamba menyarankan agar Kakang Gajah Mada dipanggil kembali untuk menduduki jabatannya lagi. Dari tempat duduknya, Ibu Suri Sri Gitarya mendadak merasa tidak nyaman. Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa kini juga nampak lebih gelisah. Dyah Wiyat merasa gagasan memanggil kembali Gajah Mada adalah merupakan hal yang tidak benar. Gajah Mada pernah melakukan kesalahan yang tidak bisa diampuni. Bagaimana mungkin Gajah Mada kemudian dipanggil kembali? Akan tetapi, baik Sri Gitarya maupun Dyah Wiyat memang tidak bisa menampik kebenaran apa yang disampaikan oleh para pejabat itu. Sejak Gajah Mada tidak lagi menjabat sebagai Mahapati, Prabu Hayam Wuruk belum juga menunjuk penggantinya. Semua pejabat akhirnya kini bekerja tanpa ada yang mengendalikan. Prabu Hayam Wuruk sendiri ternyata belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan sebagaimana kemampuan Gajah Mada. Selanjutnya, Prabu Hayam Wuruk mengarahkan pandangan matanya kepada Arya Mandalika Laksamana Nala. Namun belum sempat sang Prabu Hayam Wuruk mengajukan pertanyaan, suara batuk memaksanya untuk kemudian menoleh. Hayam Wuruk kini harus memberikan waktunya kepada romonya. Apakah Ramanda akan memberikan pendapat? Raden Cakradara kini mengangguk. Aku tidak sependapat dengan gagasan itu. Jangan terlampau membesarkan Gajah Mada. Seolah-olah tidak ada lagi orang yang memiliki kemampuan menandingi Gajah Mada. Masih banyak nama yang kalau diberi kesempatan pasti mampu menggantikan Gajah Mada. Kita semua melihat masih ada Gajah Enggon, masih ada Pasangguan Gagak Pongol, ada Tumenggung Macan Liwung, lalu ada nama-nama lain di Basien Katrini yang jika diberi kesempatan mereka akan bisa bekerja dengan baik. Prabu Hayam Wuruk tidak mengangguk, namun ia juga tidak menggeleng. Apakah Kanjeng Ibu juga akan berpendapat? Tanya Prabu Hayam Wuruk. Sri Gitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani kini mengangguk tanpa merasa ragu. Aku sependapat dengan ramamu. Aku tidak sependapat dengan pemanggilan kembali Gajah Mada. Prabu Hayam Wuruk memiliki pertanyaan lanjutan. Apa alasan Kanjeng Ibu? Sri Gitarya kini merasa agak jengkel. Semua orang di pendopo ini tahu apa alasannya, jawab Sri Gitarya. Prabu Hayam Wuruk mengalihkan pandangan matanya kepada mertuanya. Dyah Wiyat kini mengangguk. Ia merasa sama sekali tidak ragu untuk mengutarakan keyakinannya
bahwa tidak ada gunanya memanggil kembali Gajah Mada. "Untuk apa memanggil kembali Gajah Mada?" tanya Dyahwiyat. Raja Wilwatikta amat pandai dalam menyembunyikan isi hatinya. Sama sekali tidak nampak bahasa wajahnya. Hayam Wuruk kini kembali menggeser arah pandangnya. Kali ini ke wajah Raden Kudamerta Wijaya Rajasa yang Paramaeswara. Kudamerta kini memiliki pendapatnya tersendiri. Kenapa persoalan macam ini tidak dibicarakan terbatas saja? Cukup di antara Pahom Narendra saja, tanya Raden Kudamerta. Sang Prabu Hayam Wuruk kini mengangguk sangat perlahan. Tanpa keraguan secuil pun, ia menunjukkan kemesraannya kepada permaisuri yang kini tengah hamil dengan kemudian menggenggam tangannya. Tersadar sedang berada di pasewaan, Prabu Hayam Wuruk tidak membiarkan tangannya menggenggam tangan Sri Sudewi lama-lama. "Memang aku sengaja, Paman. Saat ini, aku mengundang Pahom Narendra lengkap untuk mendengarkan pendapat dari para pejabat negara agar bisa mencermati keadaan dengan sudut pandang yang lain. Kebetulan juga hadir Laksamana Nala. Apapun pendapatnya, pasti menggunakan perhitungan yang terukur dan cermat." Prabu Hayam Wuruk akhirnya mengarahkan perhatiannya kepada Arya Mandalika Punala. "Bagaimana dengan Kakang Arya Mandalika?" tanya Prabu Hayam Wuruk. Arya Mandalika Punala kini menyembah. Tatapan matanya yang tajam sama sekali tidak menyimpan secuil pun keraguan dalam membalas pandangan sang Prabu. Meskipun dibilang masih muda, Arya Mandalika memiliki wibawa yang sangat besar. Raut muka perwira itu menunjukkan ketangkasan dan kecerdasan. Oleh alasan yang hanya Nala yang tahu, rambutnya tidak dibiarkan memanjang seperti orang-orang lain. Rambut itu dipotong sebahu dan diikat dengan semacam gelang yang dihiasi oleh kuku macan. Nala tidak menggelung-geling rambutnya, namun Laksamana menunjukkan kepada siapapun bahwa ia berani berbeda tanpa harus merasa risih. Namun dalam hal wibawa, seberapapun hebatnya Laksamana Nala, ia belum mampu menandingi wibawa dari Gajah Mada. Arya Mandalika Laksamana Nala masih belum ada apa-apanya bila dibanding dengan Gajah Mada. "Hamba tidak punya usulan apapun. Hamba hanya mohon izin untuk menyampaikan sebuah cerita. Mohon Gusti berkenan untuk menyimak," kata Arya Mandalika. Sang raja kini mengangguk. Sang permaisuri yang duduk di sebelahnya juga kemudian ikut menyimak. Saat ini, khususnya di wilayah barat, lautan luas yang menyela pulau-pulau sedang bergolak. Lautan tidak lagi berwarna biru, namun kini telah perlahan berwarna merah. Tiap kali armada Mojopahit bertemu dengan armada Tartar, perang kemudian pecah. Dengan sangat licik dan juga tidak kenal menyerah, pasukan Tartar selalu menyelinap dan menebarkan pengaruhnya pada negara-negara bawahan Mojopahit yang tersebar dari Pulau W hingga ke Tumasik. Tartar juga menyelinap di antara gugusan pulau-pulau di Riau hingga ke Palembang. Upaya semacam itu dilakukan secara terus-menerus. 5 tahun yang akan datang, Tartar pasti akan menguasai wilayah itu. Untayan negara kecil tidak jauh dari Dharmasraya telah jatuh juga ke tangan Tartar. Dari seorang prajurit Tartar yang berhasil kami tangkap, kami telah memperoleh gambaran bahwa Tartar adalah negara yang sangat haus kekuasaan. Belum lama ini, Tartar telah menggempur banyak negara di wilayah yang lebih barat dan selatan. Kelak ketika telah tiba gilirannya, Tartar akan kembali melirik Nusantara yang menyisakan alasan amat kuat bagi Tartar untuk kemudian menggempurnya. Itu terkait
dengan yang dulu telah dilakukan oleh Prabu Sirkartanegara kepada utusan Tartar. Dengan sangat tenang, Laksamana Nala dalam merangkai ucapannya sangat jelas dan tidak seorang pun yang tidak menyimak. Sejujurnya, hamba harus menyampaikan, orang-orang negeri Tartar memiliki cara bertempur yang luar biasa, baik pertempuran di laut maupun di daratan. Mereka ganas, mereka juga buas. Namun meskipun demikian, hamba dan armada di bawah pimpinan hamba masih mampu mengatasi keadaan. Akan tetapi, itu bukan merupakan jaminan jika waktu bergeser lagi ke 2 tahun yang akan datang. Hamba dan armada hamba, apakah masih akan mampu menguasai keadaan? Prabu Hayam Wuruk kini terpancing. Apa yang akan terjadi 2 tahun yang akan datang itu, Kakang? Kita kehilangan Tumasik. Kita kehilangan pulau-pulau di wilayah Pinang. Kita harus kehilangan si Junjung, disusul Palembang. Tempat itu sangat jauh, dan Mojopahit membutuhkan tenaga dan biaya yang sangat besar untuk mempertahankannya. 5 tahun setelah itu, negara bawahan tidak lagi tunduk di bawah Mojopahit. Bukan hanya karena mereka ingin menjadi sebuah negara yang merdeka, melainkan lebih karena mereka takut pada negara buas dan seberang itu. Hanya dalam tempo 7 tahun dari sekarang, Mojopahit akan tinggal Jawa. Mojopahit juga akan kehilangan kendalinya atas semua wilayah di timur. Bali tidak lagi bisa dikendalikan. Apalagi negara-negara yang lebih jauh. Dompo yang memiliki armada laut yang sangat kuat pasti akan berusaha untuk bangkit dan kemudian memberi perlawanan. Sri Kitarya dan Dyah Wiyat kini saling memandang. Kedua perempuan itu kini mendadak merasa tidak nyaman. 8 tahun yang akan datang, Mojopahit pasti hanya akan seluas separuh tanah Jawa. Selanjutnya, serbuan bagai banjir bandang akan menggilas Mojopahit dan menghapusnya sama sekali dari peta. Hamba menduga peristiwa itu akan terjadi hanya dalam waktu 10 tahun, dimulai dari sekarang. Itulah gambaran yang bisa hamba berikan, Gusti. Berakhir kini rangkaian ucapan Laksamana Nala. Bersamaan dengan itu, semua mulut bagai kehilangan kata-kata. Hening kini menggerataki pendopo tatak rambat Balemang Ngutur. Meskipun udara tengah gerah, Gajah Henggon kini tengah tergilas oleh pesona yang luar biasa yang ditebar oleh Laksamana Nala. Sri Kitarya mampu menangkap dengan jelas simpulan macam apa yang bisa ditarik dari paparan ramalan itu. Dyah Wiyat kini juga kehilangan kata-katanya sebagaimana kuda merta dan cakradara yang tidak lagi punya bibir untuk berbicara. Paman Gajah Henggon, ucap Prabu Hayam Wuruk dengan amat datar. Gajah Henggon dengan sikap menyembah. Pergilah ke Tongas, sampaikan kepada Paman Gajah Mada, aku akan datang menengok pesanggerahannya yang katanya amat tenang dan damai, hingga menyebabkan Paman Gajah Mada tidak tertarik lagi pada gebiar duniawi. Sampaikan pula kepada Paman Gajah Mada bahwa aku menganugerahkan tempat yang kini menjadi peristirahatannya itu sebagai sima milik pribadinya dengan luas terserah seberapa yang Paman Gajah Mada inginkan. Gajah Henggon masih dalam sikap menyembah. Apakah masih ada pesan lain yang harus hamba sampaikan kepada Kakang Gajah Mada, Gusti? Tanya Kanuruan Gajah Henggon. Prabu Hayam Wuruk diam dalam rangka menimbang sesuatu. Tidak ada, Paman. Nanti aku sendiri yang akan menyampaikan perintah agar ia kembali melaksanakan tugasnya. Aku akan datang ke sima milik Paman Gajah Mada setelah nanti anakku lahir.
Sampai saat itu tiba, tugas-tugas kepatian aku serahkan kepada Paman Gajah Enggon. Mulai sekarang, Paman harus mulai banyak belajar dari Paman Gajah Mada. Perintah kini telah dijatuhkan dan tidak ada perintah yang harus dibatalkan. Sabto Pandito Ratu, ucapan raja adalah hukum yang sekali diucapkan langsung jadi dan tidak boleh mencela-mencela. Semua yang hadir di tempat itu terkejut mendengar perintah khusus yang diberikan kepada Gajah Enggon itu. Serentak pendopo menguntur dijejali pertanyaan, apakah hal itu merupakan isyarat bahwa kelak Gajah Enggon yang akan ditunjuk menjadi Mahapati untuk menggantikan Gajah Mada. Prabu Hayam Wuruk beranggapan isi pembicaraan di Manguntur itu telah berakhir. Hayam Wuruk kini mengangkat tangannya sebagai isyarat akan jengkar dari damparnya. Maka sejenak kemudian terdengar genderang yang dipukul dengan berderap, isyarat bagi siapapun untuk kemudian menyesuaikan diri mereka. Dipimpin oleh Tumenggung Macan Dewung, penghormatan diberikan sejenak setelah itu. Para ibu suri kemudian bangkit dari tempat duduk masing-masing mengikuti langkah sang raja dalam meninggalkan tatak rambat. Edan, desis Senopati Kebumudra kepada lelaki di sebelahnya. Senopati Dyah Biro menjawab dengan memoyongkan mulutnya. Namun Senopati Dyah Birowo harus mengakui kegelisahan hatinya. Rasa tidak nyaman kini muncul. Kembalinya Gajah Mada diyakini kelak akan menjadi bencana, menjadi sesak nafasnya, menjadi penyebab rasa sakit di lambungnya, atau menjadi sebab keinginannya untuk memuntah. Keparat. Bagaimana cara menghadang agar jangan sampai Gajah Mada kembali? Apa yang disampaikan oleh Nala itu? Semua hanya omong kosong belaka, kata Dyah Birowo dalam hatinya. Sementara itu, beberapa waktu kemudian, kuda Swabaya terkejut mendapati orang yang turun dari kereta kuda. Orang itu benar-benar tidak diduganya. Juga tidak pernah dibayangkan orang itu akan datang mengunjungi rumahnya. Gusti, kata Senopati Kuda Swabaya sambil berusaha berdiri dari dingklek kayu di halaman rumahnya. Laksamana Nala kini tersenyum dengan lebar. Gajah Enggon yang menemani Laksamana Nala kini tersenyum kepada Pradabasu dan istrinya yang kemudian muncul dari balik pintu. Jadi ini rumahmu? Tanya Laksamana Nala. Senopati Kuda Swabaya kini berbinar-binar. Kunjungan Laksamana Nala sungguh sangat membuatnya terhibur. Benar Gusti, jawab Senopati Kuda Swabaya. Laksamana Nala beralih memberikan perhatiannya kepada Pradabasu. Dengan sangat hangat, Laksamana Nala menyalami Pradabasu. Nala tentu mengenal Pradabasu dengan baik karena pernah menempuh perjalanan bersama ke Sundakalu menjelang peristiwa Perang Buban. Selamat datang di rumahku, sapa Pradabasu. Laksamana Nala kini mengangguk. Sungguh merupakan sebuah kehormatan bagiku, Paman, karena aku kini bisa berkunjung kemari. Dengan demikian, aku tidak lagi punya utang. Aku telah penuhi janjiku untuk berkunjung ke rumahmu, Paman, kata Laksamana Nala. Dengan cekatan, Ki Songgorukhi datang. Ki Songgorukhi membawa durian yang mulai berjatuhan di kebun rumahnya. Ki Songgorukhi menyelinap dan kemudian menyerahkan buah berduri itu kepada Nyai Dyah Menur. Siapa tamunya, Nyai? Tanya Ki Songgorukhi. Dyah Menur yang mengenal Ki Songgorukhi dengan baik segera memberinya senyum yang amat tulus, terutama untuk 5 buah durian yang besar. Laksamana Nala, pimpinan armada Mojopahit, jawab Dyah Menur. Ki Songgorukhi kini segera tersenyum. Wah, kenapa Ki? Balas Dyah Menur. Tidak apa-apa. Baik, aku akan menyesuaikan diri,
kata Ki Songgorigi sambil melambaikan tangannya. Dyah Menur kini bingung. Meskipun ia berusaha berpikir, tetapi tetap tidak mampu menemukan apa yang dimaksud Ki Songgorigi dengan akan menyesuaikan diri itu. Dyah Pertiwi yang mendapat tugas untuk mengeluarkan sajian makanan kini menyempatkan diri berganti pakaian lebih dulu. Belum terjadi pembicaraan apapun di pendopo ketika kemudian Dyah Pertiwi muncul dan mencuri perhatian. Bagi Gajah Enggon, buah durian yang dibawa Dyah Pertiwi itu yang menarik perhatiannya. Berbeda dengan Laksamana Nala yang mendadak tertegun dan kemudian mencuatkan alisnya. "Mari, silahkan dinikmati." Prada Basu mempersilahkan. Dengan sangat lahap, Gajah Enggon menyantap suguhan yang jarang-jarang ada itu. Dengan penuh minat pula, Laksamana Nala ikut menikmati durian yang rasanya benar-benar lezat menggairahkan. Di sela apa yang dilakukannya, Laksamana Nala menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh tuan rumah. Ki Sandan Banjir kini ikut memberi kehangatan dengan menyumbang sebumbung legen. Ternyata benar-benar lengkap di sini. Ada banyak macam-macam. Ada durian, ada kelapa muda, dan juga ada lelaki buntung. Apa yang disampaikan Laksamana Nala itu benar-benar mengagetkan tuan rumah. Dyah Menur kini sampai harus menutupi mulutnya. Sementara Prada Basu mencuatkan alis. Prada Basu lebih kaget lagi ketika mendapati anak lelakinya kini justru malah tertawa. Prada Basu yang berpikir keras akhirnya sadar bahwa apa yang diucapkan Laksamana Nala itu semacam guyonan yang hanya bisa dimengerti oleh yang bersangkutan. Kalau saat itu aku tidak meloncat menyelamatkan Gusti, tamu yang datang kali ini pasti tanpa kepala, ucap kuda Swabaya. Laksamana Nala kini tertawa terkekeh teramat geli. Prada Basu merasa lega karena apa yang diduganya ternyata benar. Dyah Menur yang mengurut dada akhirnya bisa memahami guyonan yang sangat aneh itu. Hanya Dyah Pertiwi seorang yang menganggap guyonan itu kebablasan. Suasana guyon itu kemudian berhenti ketika Laksamana Nala berubah menjadi bersungguh-sungguh. "Kedatanganku kemari adalah untuk menyampaikan sebuah tugas kepadamu," kata Laksamana Nala. "Aku harap kau tidak kehilangan semangatmu. Meskipun sekarang kau telah berubah menjadi pendekar buntung. Apa kau masih siap untuk menerima perintah?" Meluap kini isi dada Senopati Kuda Swabaya. "Aku siap melaksanakan tugas yang Gusti berikan," jawab Kuda Swabaya. Prada Basu kini benar-benar terkejut. Dyah Menur mendadak merasa juga tidak tenang. Pasangan suami istri itu sungguh sulit memahami bagaimana mungkin Kuda Swabaya dengan keadaan kakinya yang seperti itu harus kembali ke medan perang. Apa tidak ada prajurit yang lain? "Apa tugasku, Gusti?" kata Kuda Swabaya dengan tidak sabar. Laksamana Nala kemudian berdiri karena Kuda Swabaya juga berdiri. "Ada banyak medan perang yang masih harus kau hadapi. Namun tugas yang kuberikan kepadamu dan harus kau laksanakan dalam waktu secepatnya adalah kawin." Agak terhenyak kini Senopati Kuda Swabaya. Prada Basu dan istrinya juga tidak kalah kaget. "Kau harus punya istri. Terserah perempuan mana yang kau inginkan. Itu harus kau lakukan agar kau punya keturunan. Dengan begitu, akan ada terah yang menjadi garis keturunanmu ketika tombak musuh tenggelam di dadamu. Aku tidak mau menjadi orang yang paling bersalah jika kemudian kau gugur di medan perang dalam keadaan tidak punya anak dan istri. Kau mengerti?" Senopati Kuda Swabaya kini benar-benar bingung. Prada Basu melirik Gajah Enggon yang kini sibuk menyembunyikan senyumnya.
Kau mengerti Senopati Swabaya? Jawab yang tegas. Kau mengerti tugas apa yang harus kau lakukan? Tanya Laksamana Nala. Meskipun ragu, Senopati Kuda Swabaya akhirnya mengangguk. Kawinlah dulu. Itu perintah. Setelah itu kita akan berlayar kembali ke Tumasik untuk menggempur orang-orang Tartar yang sering berkeliaran tidak jauh dari tempat itu. Senopati Kuda Swabaya tidak menggeleng dan tidak mengangguk. Perintah yang ia terima dari pimpinan armada perang Mojopahit yang sangat dikaguminya itu sungguh sangat membingungkannya. Bingung itu masih belum lenyap ketika dengan tiba-tiba Laksamana Nala berpamitan. Banggalah dengan keadaanmu sekarang. Kalau masih ada yang meragukan pangkatmu, katakan padaku. Aku yang akan menjelaskan kepadanya bahwa derajatmu sekarang bukan lagi seorang senopati. Dengan apa yang telah kau perbuat di medan perang itu, kau sangat layak berpangkat Tumenggung. Jangan minder. Banggalah dengan keadaanmu. Meskipun terasa kecut, Senopati Kuda Swabaya kini berhasil tersenyum. Pradabasu merasa yakin ucapan itu adalah sebuah sindiran untuknya. Kami mohon pamit. Terima kasih untuk kelapa muda dan duriannya, kata Laksamana Nala. Pradabasu menerima uluran tangan tamunya sambil mengangguk. Aku mohon pamit, Kang Mas, kata Gajah Enggon yang tiba-tiba melangkah lebar mendekati Kisantan Banjir. Kisantan Banjir kini terkejut. Senyumnya kini langsung melebar. Ya. Selamat jalan, Dimas, balas Kisantan Banjir dengan penuh semangat. Pradabasu melepas kepulangan tamu-tamunya yang berkunjung dalam waktu yang sangat singkat itu. Laksamana Nala melambaikan tangan yang dibalas dengan lambangan tangan pula oleh tuan rumah bersama segenap keluarganya. Hanya Dyah Pertiwi yang tidak mau membalas. Di mata Dyah Pertiwi, betapa sombong pejabat yang bernama Nala itu. Sombong sekali orang itu. Mentang-mentang Laksamana, omongnya seenaknya. Mana ada memberi perintah kau untuk kawin? Pradabasu yang mendengar dengan jelas ucapan itu hanya tersenyum. Akan tetapi Pradabasu yang akan masuk ke dalam rumah kini merasa aneh karena melihat kereta kuda yang dinaiki oleh Laksamana Nala itu kini nampak berhenti. Dari halaman rumah Pradabasu memang nampak dengan jelas kereta kuda yang dinaiki oleh Laksamana Nala dan Kanuruan Gajah Enggon itu berhenti. Kanuruan Gajah Enggon tidak segera memahami mengapa tiba-tiba Laksamana Nala meminta kusir kereta itu untuk berhenti. Apa ada yang ketinggalan? Ada. Apa yang ketinggalan? Hatiku. Jawaban itu membuat Kanuruan Gajah Enggon terkejut. Anak perempuan Paman Pradabasu itu mengingatkanku pada istriku. Meskipun tidak mirip benar, tetapi ada beberapa kesamaan. Lanjut Laksamana Nala. Gajah Enggon tidak segera memahami apa yang dipersoalkan oleh Laksamana Nala itu. Yang ia tahu, Laksamana Nala belum lama kawin. Sayang sekali kebahagiaan hidupnya telah terpangkas bersamaan dengan kelahiran bayinya. Kelahiran sang jabang bayi itu telah merenggut nyawa ibunya. Kalau aku minta tolong masalah yang sifatnya pribadi, bisakah Paman Kanuruan melakukannya untukku? Dengan perlahan, Kanuruan Gajah Enggon mengangguk. Dari raut wajahnya terlihat dengan jelas bahwa Kanuruan Gajah Enggon penasaran. Paman, aku ingin memperistri anak dari Paman Pradabasu itu. Bisakah Paman menanyakan bagaimana keadaannya? Apakah gadis itu tidak sedang menjadi calon istri orang? Bersediakah gadis itu andai aku mengajaknya berumah tangga? Lalu bagaimana pula
dengan kedua orang tuanya. Apakah mereka akan memberikan jika anak gadisnya ku minta untuk aku jadikan istri? Jika semua tidak ada hambatan, aku berikan kekuasaan penuh kepada paman untuk menyelesaikan semua persoalan, termasuk kapan acara perkawinan itu diselenggarakan. Makin cepat makin baik. Bahkan besok pun aku siap. Wajah Gajah Enggon kini menegang. Kau yakin itu? Aku tidak pernah yakin ini, Paman. Kau baru saja bertemu. Laksamana Nala mempunyai jawaban yang tegas. Paman, ketika menemukan orang yang dirasa tepat, aku tidak boleh merasa ragu. Baik kalau begitu. Pradabasu dan keluarganya kini bertambah heran melihat kereta kuda yang berhenti itu kini kembali melanjutkan perjalanan. Namun Gajah Enggon kini kembali dengan berjalan kaki. Ada apa? Tanya Pradabasu. Ada hal yang penting dan sangat pribadi. Aku harus bicara denganmu dan segenap keluargamu. Meskipun terasa aneh, Pradabasu mengangguk dan membawa Gajah Enggon masuk ke dalam rumah. Dengan tertati, Senopati Kuda Swabaya membawa tubuhnya untuk juga masuk ke dalam rumah. Disusul Dyah Pertiwi, Dyah Menur, Ki Sandan Bandir dan Ki Songgorukhi. Hanya keluargamu, tanpa tetangga, bisik Gajah Enggon. Pradabasu mengangguk, kemudian mendekati dua orang tetangganya itu. Apa yang dibisikkan Pradabasu kepada mereka, Ki Songgorukhi dan Ki Sandan Bandir bisa memahaminya. Dua orang tetangga itu kemudian segera keluar tanpa harus merasa diusir. Langsung saja, ada apa? Tanya Pradabasu. Gajah Enggon melirik pada Dyah Pertiwi. Dyah Pertiwi kini balas melirik dengan semua kerut di keningnya. Sini, Nduk, duduklah di sebelahku, kata Gajah Enggon. Dyah Pertiwi langsung merasa ada yang aneh. Namun gadis itu menuruti permintaan Gajah Enggon. Anak kandung Pradabasu itu kemudian pindah tempat duduk dan menempatkan diri di sebelah tamunya. Aku ingin menyampaikan sebuah hal yang sangat penting atas nama Laksamana Nala. Aku ingin tahu, apakah Dyah Pertiwi telah memiliki calon suami atau belum? Betapa terperanjatnya Dyah Pertiwi yang dengan seketika merasa tubuhnya bagaikan dibelit ular sebesar pinang. Dengan terbelalak, gadis itu kemudian melejit mengambil jarak dari kanduran Gajah Enggon. Dyah Menur dan Pradabasu juga tidak kalah terkejut. Namun sekaget apapun, Pradabasu dan istrinya masih mampu menguasai diri. Di tempat duduknya, Kuda Swabaya juga tidak kalah sibuk mengendalikan diri. Belum, Pertiwi belum punya calon. Kuda Swabaya terkejut oleh jawaban yang lepas dari mulutnya sendiri itu. Kanuruan Gajah Enggon tersenyum ketika memperoleh jawaban dari arah belakangnya. Pradabasu dan istrinya serentak mengangguk membenarkan. Di tempatnya, Dyah Pertiwi nampak merah padam. Gajah Enggon tidak bisa menebak gejolak hati seperti apa yang ada di benak gadis itu. Untuk pertanyaan itu, sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Selanjutnya, aku masih memiliki pertanyaan susulan. Laksamana Nala bermaksud mengajak Pertiwi untuk berumah tangga. Apakah ia bersedia? Saat ini, Laksamana Nala memiliki seorang anak yang masih bayi dari istrinya yang meninggal ketika melahirkan bayi itu. Dyah Pertiwi kini bingung. Ia memandang biungnya lalu beralih ke wajah romonya. Dyah Menur bergegas mengambil alih pembicaraan. Istri Laksamana Nala meninggal. Kanuruan Gajah Enggon mengangguk dengan tegas. Ajakan berumah tangga yang ditawarkan oleh Laksamana Nala itu lebih dilatari kebutuhannya atas seorang istri yang tidak hanya mendampingi suaminya,
Akan tetapi juga membantu merawat anaknya. Hening kini ruangan itu. Prada Basu mengarahkan pandangan matanya kepada Dyah Pertiwi. Akan tetapi Dyah Menur bertindak dengan sangat bijak. Ia kemudian segera bangkit dan menuntun anak gadisnya untuk menuju ke ruang dalam. Dyah Pertiwi minta waktu untuk memikirkannya. Kata Dyah Menur, Gajah Henggon kini mengangguk. Berdebar kini Dyah Pertiwi menghadapi kenyataan yang sungguh tidak terduga sama sekali itu. Pertiwi kemudian segera teringat pada mimpinya. Tanpa sadar, Dyah Pertiwi kini mengalus-alus betisnya sendiri. Jadi itu rupanya. Ibunya kini tidak paham. Itu apa, Nduk? Semalam aku bermimpi digigit ular, Yong, kata gadis itu. Jadi bagaimana? Kau mau? Dyah Pertiwi sama sekali tidak menyimpan keraguan untuk mengangguk. Aku mau, Yong. Kasihan anaknya. Aku tidak keberatan menjadi ibu sambungnya. Aku akan memberinya kasih sayang. Tidak ubahnya ibu yang melahirkannya. Dyah Menur kini terharu. Agak larut Dyah Menur dalam memandangi anak gadisnya. Dok, kau yakin bersedia? Dyah Pertiwi mengangguk. Aku bersedia, Yong. Tidak ada keraguan. Aku bersedia mendampingi Laksamana Nala sebagai istrinya. Dyah Menur kemudian kembali ke depan. Namun kali ini ia hanya sendirian. Dyah Menur tidak mampu menutupi rasa bahagianya. Anakku bersedia, kata Dyah Menur. Kanuruan Gajah Henggon mengangguk dan tidak lagi berbicara sambil bercanda. Gajah Henggon selanjutnya berbicara dengan kalimat yang amat tertata. Oleh karena Laksamana Nala telah menempatkan aku sebagai duta Hamungkasi, dengan ini aku melamar anakmu. Untuk selanjutnya, mohon segala hal yang terkait itu dilaksanakan dengan secepatnya. Kita semua tahu, Laksamana Nala adalah orang yang sangat sibuk. Sebagai pimpinan armada laut, ia harus mengendalikan pasukannya tidak dari daratan. Prada Basu mengangguk. Aku mengerti, ucap Prada Basu. Dan hari itu menjadi hari yang membahagiakan Prada Basu serta Dyah Menur. Pasangan suami istri itu juga berharap akan terjadi perubahan pada sikap anak laki-lakinya yang kini tengah dirundung kecewa.